Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini saya masih dapat berbicara di depan untuk menjelaskan materi presentasi saya yang bertemakan perkembangan Al-Quran. Sejarah perkembangan Islam pasca kodifikasi, yaitu diawali dengan adanya permasalahan-permasalahan di antara bangsa-bangsa seperti perbedaan logat, perbedaan cara baca, dan perbedaan pengucapan huruf, seperti itu. Kemudian sarana prasarana juga berpengaruh dalam mempelajari tajwid. Faktor motivasi juga berpengaruh dan kebiasaan juga, sehingga ada yang hanya membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, seperti itu. Jadi pada mulanya, umat muslim kesulitan membaca Al-Quran karena dahulu tidak ada perbedaan seperti tanda titik, harokat, dan tanpa tanda berhenti. Jadi pada saat itu belum ada pembeda seperti itu. Seperti perbedaan antara sin dan shin. Jadi mereka bingung antara kedua itu perbedaannya apa karena tidak ada penanda titik. Selain itu ada to dan lo, nun, ta, ba. Itu kan titiknya berbeda-beda ya. Tapi dulu tuh belum ada tuh. Kemudian tidak ada harokat juga. Jadi mungkin karena hal itu setiap bangsa-bangsa tuh cara bacanya berbeda seperti itu. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ia memerintahkan Abu al-Aswad al-Duali untuk membuatkan harokat. Hal itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu dibentuknya variasi titik seperti ini. Yang pertama itu ada fathah. Fathah itu dibuat titik di atas ini huruf hijaiyah seperti itu. Kemudian yang kedua ada kasroh. Kasroh itu titik di bawah huruf hijaiyah. Yang ketiga ada domah. Domah itu titik di sebelah kiri huruf hijaiyah. Kemudian sukun. Sukun ini titik di dua titik di atas huruf hijaiyah seperti itu. Kemudian dari variasi yang sebelumnya berubah menjadi variasi yang baru pada masa Al-Halil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Yang pertama, fathah itu alif kecil yang terletak miring di atas huruf hijaiyah. Yang kedua itu kasroh, yaitu huruf ya kecil di bawah huruf hijaiyah. Yang ketiga ada domah. Domah itu wawu kecil di atas huruf hijaiyah. Kemudian tasydid. Tasydid itu kepala huruf sin kecil di atas huruf hijaiyah. Kemudian yang kelima ada sukun. Sukun itu kepala ha di atas huruf. Ya. Yang keenam ada hamzah. Hamzah yaitu kepala huruf ain di atas atau di bawah huruf. Yang ketujuh ada tanda mat. Tanda mat itu huruf alif, ya, dan wawu di belakang huruf. Jadi alif setelah fathah, wawu setelah domah, dan ya setelah kasroh seperti itu. Kemudian titik, tanda huruf-huruf yang sama bentuknya. Kemunculan tanda waqaf yang pertama atau pada fase pertama yaitu terjadi pada akhir abad pertama atau awal abad kedua Hijriah karena dibutuhkan tanda waqaf atau tanda simbol-simbol untuk menandakan berhenti pada Al-Quran. Tokoh yang mengembangkannya
yaitu Al-Sajawandi. Beberapa wakofnya, yang pertama adalah wakof lazim, yaitu wajib berhenti, kemudian mutlak, juga wajib berhenti. Yang ketiga ada jaiz, boleh berhenti. Yang keempat ada mujawaz li wujuh, yaitu boleh berhenti karena ada alasan. Yang kelima ada murakhos daruroh, boleh karena ada uzur. Yang keenam yaitu keadaan tidak boleh wakaf. Belum ada kesepakatan tanda wakaf secara global. Buktinya di Qura, Kufah, dan Madinah menerapkan tanda akhir ayat yang berbeda. Qura yaitu imam atau ulama ahli bacaan Al-Quran yang terkenal dengan mazhab bacaan tertentu atau kiroat yang mutawatir. Kemudian memasuki fase kedua kemunculan tanda wakaf, yaitu pada akhir abad ke-20. Lajnah Mesir membakukan tanda wakaf yang terinspirasi dari Al-Sajawandi, seperti pada Mushaf Amiri yang dicetak di Mesir pada tahun 1342. Beberapa wakaf di antaranya yaitu ini mim. Mim ini disebut wakaf lazim, ini wajib berhenti. Kemudian ada huruf ja, itu disebut wakaf jaiz, yaitu boleh berhenti. Kemudian ada kola, kebalik. Kola ini boleh berhenti, cuma lebih utama berhenti daripada lanjut, seperti itu. Kemudian ada alif lam, ini wajib lanjut. Yang ketiga ada titik 3, ini harus boleh berhenti pada salah satu titik. Kemudian selanjutnya ada karakter Al-Quran. Peranan Al-Hajjaj terhadap Al-Quran bukan saja meneruskan pengiriman mushaf. Ia meminta para hufaz untuk menghitung jumlah tanda atau karakter di dalam Al-Quran. Ketika sudah selesai, mereka sepakat pada jumlah yang sampai sekitar 340, 750 karakter. Keinginannya untuk mengetahui jauh lebih dalam, ia kemudian menemukan karakter apa yang ada di tengah-tengah Al-Quran menjadi rujukan umat Islam. Pada 1924, Al-Azhar Kairo menerbitkan mushaf standar yang hingga kini dijadikan acuan internasional. Percetakan Al-Quran pertama muncul di Venesia pada abad ke-16, namun ditolak karena banyak kesalahan. Cetakan yang lebih sahih kemudian berkembang pada abad ke-19 di Kazan, Rusia, dan menjadi rujukan umat Islam. Pada 1924, Al-Azhar Kairo menerbitkan mushaf standar yang hingga kini dijadikan acuan internasional. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu setelah kodifikasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perkembangan Al-Quran terus berlanjut untuk memudahkan pembacaan dan menjaga keaslian lafal. Masalah utama muncul dari perbedaan bahasa dan logat, sehingga tanda baca atau harokat, titik, huruf, dan tanda wakaf mulai diperkenalkan sejak masa Ali bin Abi Thalib oleh tokoh seperti Abu al-Aswad al-Du'ali. Selanjutnya, tanda baca mengalami penyempurnaan bentuk, dan sistem tanda wakaf distandarisasi oleh ulama seperti Al-Sajawandi hingga akhirnya dibakukan oleh Lajnah Mushaf Mesir pada abad ke-20. Karakter dan jumlah huruf Al-Quran juga dihitung secara sistematis oleh tokoh seperti Al-Hajjaj. Percetakan mushaf berkembang dari percobaan di Eropa hingga percetakan resmi pertama di Kairo pada 1924, yaitu Al-Azhar, yang kini menjadi standar internasional termasuk di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.